sebagai host. Nah, di sini aku kedatangan narasumber nih. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elida Saputri. Di sini saya sebagai narasumber. Nah, di sini kita akan sedikit berbincang dan berdiskusi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah sendiri adalah suatu proses penyampaian atau suatu ajakan kepada orang lain atau kepada masyarakat sekitar agar mau mengikuti, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam secara tulus, bukan karena keterpaksaan, sehingga dapat membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu. Dakwah sudah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, dalam berdakwah harus ada strategi maupun metode agar mudah dipahami oleh pengikutnya dan membuat orang yang mendengarnya tidak bosan. Nah, gimana sih Mbak awal mula dakwah Nabi Muhammad dan apakah ada pesan utamanya kepada masyarakat Mekah? Awal mula dakwah Nabi Muhammad dimulai ketika beliau menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril pada tahun 610 Masehi. Pesan utama yang disampaikan oleh penduduk Mekah adalah tentang tauhid atau keesaan Allah dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Ia juga menyerukan keadilan sosial, perdamaian, dan moralitas yang baik. Dakwahnya menekankan pentingnya iman kepada Allah dan menghindari perbuatan dosa dan menyantuni yang lemah serta yang miskin. Pesan-pesan ini menggugah masyarakat Mekah menimbulkan perlawanan di golongan penguasa dan menguasai berhala dan perdagangan berhala. Dakwah Nabi Muhammad akhirnya menyebabkan perkembangan Islam sebagai agama baru yang penting di wilayah Arab. Nah, dalam menjalankan dakwahnya, ada nggak sih tantangan dan perlawanan selama dakwahnya? Kalau tantangan selama dakwah Nabi Muhammad pasti ada ya. Kan Mbak sendiri tahu dakwah Nabi Muhammad itu awal mulanya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kan sembunyi-sembunyi Islam kan itu belum terkenal kan di kalangan Jazirah Arab. Sedangkan Jazirah Arab sendiri dulu penduduknya belum mengetahui tentang penyembahan Allah. Mereka lebih dominan pada penyembahan berhala. Pasti banyak sekali tantangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sendiri. Ya, tantangannya itu sendiri selama dakwahnya Nabi Muhammad menghadapi banyak tantangan dan perlawanan di berbagai penjuru di Mekah, pihak Mekah. Beberapa perlawanan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi sendiri. Yang pertama, perlawanan dan penguasa Mekah. Para pemimpin Mekah, terutama orang-orang Quraisy yang memegang kendali perdagangan berhala, melihat dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan keuntungan dan ekonomi mereka melakukan berbagai upaya untuk menghentikan atau menggagalkan dakwah Nabi tersebut. Kayak gitu. Tantangan selanjutnya yang dialami oleh Nabi Muhammad itu mengenai persekusi terhadap pengikut Islam. Persekusi sendiri itu apa sih, Mbak? Persekusi itu seperti pengikut awal Islam, terutama yang lemah dan yang miskin, mengalami penindasan dan penyiksaan oleh pihak musuh terhadap penyiksaan fisik dan sosial di penduduk Mekah itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya pemboikotan. Paham kan tentang pemboikotan? Gimana sih Mbak, bisa dijelaskan lebih detailnya? Pemboikotan itu seperti pada suatu waktu orang-orang Mekah menjatuhkan boikot ekonomi terhadap keluarga Nabi Muhammad dan para pengikut Nabi yang berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan penderitaan yang sangat besar dan menyiksa oleh pengikut Nabi Muhammad sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, apa tadi? Itu ya. Selanjutnya upaya pembunuhan. Seperti para pemimpin Mekah bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi. Namun ia selalu mendapat perlindungan dan bantuan dari Allah. Apa sih Mbak pesan-pesan etika dan moral dalam dakwah Nabi Muhammad SAW yang masih relevan untuk masyarakat modern saat ini? Ada banyak sih pesan moral dan etika moral dakwah Nabi Muhammad yang tetap relevan untuk masyarakat modern seperti saat ini. Salah satunya itu tentang keadilan sosial. Nah, di sini keadilan sosial yang dimaksud itu seperti apa sih Mbak yang masih relevan pada zaman modern ini? Seperti Nabi Muhammad mendorong banget tentang keadilan sosial. Pesan ini relevan dan konteks masyarakat modern yang juga dihadapkan pada masalah ketidaksetaraan sosial. Islam mendorong berbagai kekayaan dan perhatian terhadap orang-orang miskin. Gitu. Terus selanjutnya etika tentang moralitas tinggi. Seperti Islam menekankan moralitas tinggi dan perilaku etis ya.
pesan-pesan seperti jujur, amanah, menjauhi perbuatan dosa, tetap relevan dan membangun masyarakat yang bermoral di zaman sekarang ini. Kan banyak ya zaman sekarang yang masyarakatnya kurang bermoral, ya itu karena kurangnya tauhid itu, keesaan Allah itu, tentang kurang memahami tentang itu keesaan Allah kayak begitu. Jadinya moral zaman sekarang itu sangat tipis lah bisa dibilang seperti itu. Betul. Terus selanjutnya mengenai perdamaian dan toleransi. Nah, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan perdamaian dalam berhubungan dengan non-Islam. Pesan yang sangat penting di dunia modern yang seringkali diwarnai oleh konflik dan ketegangan antar agama. Seperti itu. Kan toleransi emang sangat dibudayakan kan, apalagi di negara kita Indonesia yang sangat memiliki banyak ras, agama, jadi banyak perbedaan lah di antara kita. Jadi harus menjunjung tinggi toleransi. Nah, ya begitu. Terus selanjutnya itu etika tentang pendidikan dan pengetahuan. Nabi Muhammad memberikan pentingnya ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk memajukan masyarakat dan memecahkan masalah modern. Seperti yang kita tahu, sekarang Indonesia sudah menjunjung tinggi pendidikan ya, dengan banyaknya kampus-kampus, sekolah-sekolah yang sudah modern, sekolah-sekolah Islam yang menjunjung tinggi tentang tauhid, tentang toleransi itu sendiri. Mungkin cukup pembahasan kita pada video kali ini mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah yang banyak memiliki tantangan, kontroversi, yang dimulai dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan dan memiliki banyak nilai moral, etika pada zaman sekarang, yang relevan pada zaman sekarang. Mungkin cukup video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.